Hai, aku mau sedikit cerita tentang perjalananku di 2022 ini karena ada beberapa hal yang mungkin bisa aku bagi sama kalian. FYI, di 2022 ini tuh setengah tahunnya aku masih jadi anak sekolah dan setengahnya lagi diberi kesempatan untuk bekerja. Awal tahun ini, aku dan beberapa teman-teman multimedia dikasih project untuk buat video profil sekolah. Waktu dikasih tahu kalau aku juga ikut dalam proyek tersebut tuh rasanya seneng dan takut. Karena jujur ini adalah pengalaman pertama gitu. Apalagi peranku di sana harus in frame, jadi agak menantang gitu. Aku tuh sebenarnya nggak pede-pede banget di depan kamera, karena aku punya wajah yang menurutku nggak simetris. Dan kalau lihat referensi untuk pembuatan video ini tuh, kebanyakan mereka visualnya dapet gitu. Dan aku ngerasa aku nggak cukup layak untuk tampil di depan. Tapi aku jadi belajar kalau kita tuh harus berani untuk tampil. Gak perlu nunggu harus cantik dan ganteng, gak perlu nunggu bekas jerawatmu hilang, gak perlu nunggu kamu kurus. Enggak, kita cuma perlu berani. Sampai kita bisa bilang sama diri sendiri, wah, ternyata gue juga bisa loh jadi kayak mereka tanpa harus ngikutin standar kecantikan itu. Ya, itu poinnya. Terus di tahun ini aku juga mulai ngeaktifin YouTube lagi dengan video vlog sekolah. Waktu upload video pertama, alhamdulillah dapet feedback yang baik dari teman-teman dan keluarga. Itu benar-benar bikin semangat untuk buat video lagi dan lagi, kayak magic aja gitu. Bisa punya semangat yang menggebu-gebu. Ini beberapa videonya, yang belum nonton yuk tonton. Sempat diputerin di kelas juga sama Pak Yudi karena waktu itu lagi pembelajaran audio video, terus ditanya siapa aja yang punya channel YouTube. Dan ada 3 atau 5 anak yang punya. Jadi di subscribe lah sama Pak Yudi. Lumayan lah jadi promosi gratis. Makasih Pak. Cuman aku kurang konsisten buat videonya. Jadi sekarang jarang upload. Apalagi udah gak sekolah kan. Jadi bingung mau apa yang harus dikontenin gitu. Terus waktu itu juga disibukin juga dengan LSP, persiapan ujian. Jadi vlognya dikesampingkan. Sebenarnya ada vlog perpisahan hari kedua, tapi sampai sekarang belum aku edit. Ya, emang butuh konsisten ya buat ngejalanin sesuatu, biar gak berhenti di tengah perjalanan, biar semuanya gak sia-sia. Setelah lulus, aku ambil pilihan buat kerja. Dan ternyata emang gak gampang buat cari kerja. Aku pernah ditolak karena belum cukup umur. Waktu itu aku ingat banget, aku berangkat pagi-pagi tuh ya ke tempat kerjaan itu. Di situ udah banyak yang mau daftar. Ada anak laki-laki tuh di depan tuh banyak banget gitu. Tapi kok bingung aku, kok ini nggak pada masuk lah. Terus ternyata ada tetangga aku juga yang ngedaftar di situ. Jadi aku tanya, loh kok nggak masuk mas gitu. Katanya udah udah tutup, udah nggak bisa gitu. Aku yang ngerasa, aku baru nyampe, ini belum apa-apa, masa iya langsung nggak bisa masuk, nggak ada perkenalan dulu gitu. Terus akhirnya si kita jadi aku kan bertiga ya sama 2 temen aku tuh ke pos satpam, terus tanya ini gimana pak kayak gitu. Terus sama satpamnya itu langsung masuk loh, ternyata kita mau daftar masuk aja masuk gitu. Jadi ternyata tempat ini tuh emang mungkin lagi ngecari yang cewek gitu. Terus abis itu aku ditolak di kerjaan itu karena umur aku masih 17 tahun. Ya gimana ya, baru lulus aku udah langsung cari-cari loker, SKL aja aku belum keluar gitu. Sekarang aku juga mikir, kok dulu aku buru-buru banget ya pengen kerja. Mungkin karena ngelihat teman-teman yang udah dapet kerjaan dan aku belum, aku ngerasa, wah ini maksudnya apa nih, mereka udah dapet kok gue belum gitu. Sampai akhirnya aku dapat kerjaan. Itu alhamdulillah banget. Hari pertama masuk kerja deg-degan sih, karena ini kan pengalaman yang baru banget buat aku. Pakai baju putih, rok hitam, anak training banget ya pokoknya. Aku dapat kenalan baru, mulai dari yang seumuran sampai yang umurnya di atas aku. Dan hari itu juga jadi hari pertamaku ketemu dia.
Iya, dia yang ada di podcastku sebelumnya. Niat awalku kerja itu emang buat cari penghasilan, tapi kenapa ya harus ngelibatin perasaan itu, kenapa? Gitu. Apalagi ujungnya cuma sekedar kenal gak lebih, dan emang gak bisa lebih sih. Aku banyak dikasih wejangan sama dia, mulai dari syukuri apa yang kita peroleh, entah besar atau kecil, berani buat coba hal baru biar kita nggak stuck di sini. Tapi sekarang dia udah nggak ngasih itu lagi ke aku. Nggak tahu gimana ceritanya, tapi pelan-pelan jarak itu tuh ada. Kalau lagi ingat gini, jadi ingat lagunya Tulus yang Interaksi. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Tapi gak apa-apa, aku gak nyesel ketemu kamu. Aku jadi belajar kalau kita gak perlu punya harapan lebih ke seseorang yang dari awal kita tahu itu gak mungkin bisa kita dapat. Selain itu, di kerjaan ini aku kerjanya duduk dan nunduk terus. Jadi dulu awal-awal kerja leher rasanya cengeng banget. Apa ya bahasa Indonesianya? Intinya sakit deh tuh leher. Sampai-sampai dibilang remaja jompo karena selalu bawa koyo sama fresh care. Sering ngeluh, apa aku resign aja ya? Tapi belum nemu gantinya. Tiap-tiap capek selalu bilang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, wajar kok kalau capek. Namanya juga kerja, ya capek. Tinggal gimana kita menyikapinya, ngebuat kerjaan kita tuh jadi enjoy gitu. Setelah tahun ini selesai, di tahun depan aku akan nerapin LOY. Kok Y sih? LOA, Law of Attraction. Ya, kekuatan pikiran yang menjadi kenyataan. Tahun depan aku akan banyak halunya sih. Tentu dengan halu yang positif dan bermanfaat. Kayak aku percaya bisa jadi manfaat untuk diri sendiri dan sekitar. Aku percaya setiap hari akan jadi hari yang bermakna. Aku percaya setiap yang pergi akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi sama seperti ucapan adalah doa. Kita harus percaya apa yang kita ucapkan akan jadi nyata suatu saat. Tapi jangan lupa diiringi juga dengan usaha. Bye. Thank you yang udah mau dengerin sampai akhir. Ini banyak banget curcolnya sih.